Tegas dan lugas, Erick Thohir menjawab kritikan setelah kekalahan timnas U20 Indonesia dari Iran. Begini penjelasannya. Setelah timnas U20 Indonesia mengalami kekalahan pahit, Erick Thohir memberikan jawaban penuh pertimbangan untuk setiap kritik yang ditujukan padanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan semua jawaban dan pembelaan dari sang Menteri BUMN. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri setelah kalah telak dari Iran. Permainan kita tidak buruk. Tapi begini hasilnya. Indra Syafri memberi pembelaan tentang kekalahan timnas U20 Indonesia dengan mengatakan permainan mereka tak seburuk hasil akhir. Apa yang dia maksud? Video penjelas ini akan mengungkapkan pemikiran sang pelatih. Ketakutan Sintayong terbukti. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri tumbang secara mengenaskan di laga pertama Piala Asia U20 2025. Sintayong sempat mengungkapkan kekhawatirannya tentang timnas Indonesia U20 yang dilatih Indra Syafri. Kini ketakutannya terbukti di laga pertama Piala Asia U20 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan fakta mengejutkannya di video penuh dengan penjelasan ini. Timnas Indonesia U20 kalah telak 3-0 dari Iran. Netizen soroti respon aneh Coach Justin yang membuat gempar. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Iran berakhir dengan skor 3-0. Namun yang lebih menarik perhatian adalah reaksi Coach Justin. Apa yang membuat netizen heboh dengan responnya? Temukan selengkapnya di video ini. Tom Haye ungkap 2 kelebihan yang bisa membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Tom Haye mengklaim bahwa ia memiliki 2 kelebihan yang bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Apa saja yang dimaksud dengan kelebihan tersebut? Temukan jawabannya dan bagaimana hal ini bisa memberikan dampak besar pada tim. Indra Syafri tiba-tiba irit bicara peluang timnas U20 Indonesia kalahkan Uzbekistan. Apa yang membuatnya begitu tertutup? Pelatih Indra Syafri cenderung irit kata saat membicarakan peluang timnas U20 Indonesia melawan Uzbekistan. Apakah ini taktik untuk menjaga mentalitas tim atau ada alasan lain? Simak selengkapnya dalam video ini. Nova Arianto ikuti jejak Sintayong dalam persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia U17. Apa yang berbeda? Apa yang membuat Nova Arianto memutuskan untuk mengikuti cara Sintayong dalam mempersiapkan timnas Indonesia U17? Temukan pendekatan baru yang diterapkan untuk Piala Asia U17 dan bagaimana itu bisa mempengaruhi perjalanan tim. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tegas dan lugas, Erick Thohir menjawab kritikan setelah kekalahan timnas U20 Indonesia dari Iran. Begini penjelasannya. Setelah timnas U20 Indonesia mengalami kekalahan pahit, Erick Thohir memberikan jawaban penuh pertimbangan untuk setiap kritik yang ditujukan padanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan semua jawaban dan pembelaan dari sang Menteri BUMN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait kekalahan timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan.
Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan perjalanan timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi karena ini adalah calon-calon pilar timnas Indonesia di masa depan. Selain itu, mereka masih muda dan bisa terus berkembang di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan semua supporter saat ini harus kompak, termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih, karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Pada pertandingan selanjutnya, timnas U20 Indonesia akan berjumpa dengan Uzbekistan pada Minggu. Indra Syafri harus segera mempersiapkan pasukannya dengan baik karena lawan mereka adalah juara di edisi sebelumnya. Pembinaan pemain usia muda yang baik di Uzbekistan juga jadi modal solid yang membuat mereka kuat di timnas kelompok umur. Mencuri poin di laga tersebut akan jadi modal penting bagi perjalanan Indonesia. Apalagi mereka datang dengan target menembus semifinal. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri setelah kalah telak dari Iran. Permainan kita tidak buruk. Tapi begini hasilnya. Indra Syafri memberi pembelaan tentang kekalahan timnas U20 Indonesia dengan mengatakan permainan mereka tak seburuk hasil akhir. Apa yang dia maksud? Video penjelas ini akan mengungkapkan pemikiran sang pelatih. Kekalahan perdana timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025, pelatih Indra Syafri berikan evaluasi timnas U20 Indonesia harus menelan pil pahit di laga perdana Piala Asia U20 2025 setelah kalah 0-3 dari Iran pada Kamis malam. Pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium ini menunjukkan dominasi Iran yang berhasil membobol gawang Indonesia 3 kali. Semuanya melalui umpan silang yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain Indonesia. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan tanggapan setelah pertandingan. Meskipun mengakui bahwa Iran memang layak menang, Indra menilai timnya tidak bermain buruk secara keseluruhan, namun mereka gagal mengantisipasi bola-bola atas yang menjadi kelemahan utama. Kita bermain tidak cukup buruk, tapi kita tidak punya antisipasi yang baik untuk umpan silang mereka, ungkap Indra. Menurut Indra, Iran adalah salah satu tim kuat di turnamen ini dan sangat berbahaya dengan permainan bola-bola atas yang menjadi kekuatan utama mereka. Iran bermain dengan sangat baik dan mereka patut diperhitungkan oleh tim-tim lainnya, tambahnya. Ketiga gol yang tercipta memang berawal dari umpan silang yang tidak dapat dibendung oleh lini pertahanan Indonesia, yang juga diakui Indra sebagai kelemahan utama timnas U20 Indonesia. Namun Indra tidak menyebutkan bahwa timnya bermain buruk secara keseluruhan.
Donitri Pamungkas dan rekan-rekannya masih menunjukkan potensi besar dengan kecepatan yang mereka miliki dan beberapa peluang yang tercipta. Sayangnya, peluang-peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan menjadi gol. Tim kami memiliki kecepatan yang bisa digunakan untuk menyerang balik Iran, namun kami belum bisa memanfaatkannya, tambah Indra. Terkait dengan pertandingan selanjutnya, Indra menegaskan bahwa ia akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mempersiapkan tim dalam laga melawan Uzbekistan pada Minggu. Setelah mengevaluasi pertandingan ini, kami akan persiapkan tim dengan baik untuk melawan Uzbekistan. Kami akan analisis lagi bagaimana mereka bermain melawan Yaman, ungkap Indra Syafri. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Meskipun kalah di laga pertama, semangat Timnas U20 Indonesia tetap tinggi. Pelatih Indra Syafri menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki performa anak-anak asuhnya. Dengan evaluasi yang akan dilakukan, ada harapan besar bahwa Timnas U20 Indonesia akan bangkit di pertandingan berikutnya. Mari dukung terus perjuangan mereka. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Ketakutan Sintayong terbukti Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri tumbang secara mengenaskan di laga pertama Piala Asia U20 2025. Sintayong sempat mengungkapkan kekhawatirannya tentang Timnas Indonesia U20 yang dilatih Indra Syafri. Kini ketakutannya terbukti di laga pertama Piala Asia U20 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan fakta mengejutkannya di video penuh dengan penjelasan ini. Kekhawatiran Sintayong terbukti di laga perdana Timnas U20 Indonesia ex pelatih Timnas Indonesia. Sintayong sebelumnya telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kekuatan tim U20 Indonesia asuhan Indra Syafri. Kekhawatiran tersebut terbukti di laga pertama Piala Asia U20 2025 ketika Timnas U20 Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Iran. Iran yang menjadi salah satu tim terkuat di grup C langsung menunjukkan keunggulannya di laga pembuka. Timnas U20 Indonesia kesulitan menghadapi bola-bola udara yang menjadi kekuatan utama Iran. Di menit kelima, Iran berhasil membobol gawang Indonesia melalui tandukan Hesam Nafari yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Ismail Golizadah. Sejak saat itu, pertahanan Indonesia kesulitan menahan gempuran serangan udara dari Iran yang berakhir dengan skor 0-3. Kekalahan ini membuktikan kekhawatiran Sintayong yang pernah mengkritik kelemahan lini pertahanan Indonesia, terutama dalam hal duel udara. Sebelumnya, Sintayong pernah memberikan pendapatnya tentang penampilan Timnas U20 Indonesia, terutama setelah pertandingan melawan Yaman yang berakhir imbang 1-1. Saat itu, Sintayong melihat bahwa tim asuhan Indra Syafri membutuhkan pemain dengan postur tubuh yang lebih tinggi dan kuat untuk memenangkan duel-duel udara. Sintayong menilai bahwa pemain keturunan yang memiliki postur tubuh tinggi dan kekuatan fisik yang baik akan sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan tim, khususnya di pertandingan-pertandingan penting seperti Piala Asia U20. Karena kalau kita lolos ke Piala Asia, maka pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang postur tubuhnya lebih tinggi dan baik karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power yang bagus, ujarnya. Sebelumnya, pemain keturunan seperti Dion Marks dan Tim Gapens memang diproyeksikan untuk memperkuat tim, namun keduanya gagal tampil di Piala Asia U20 2025.
Hal ini menambah tantangan bagi Indra Syafri dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim-tim kuat di grup mereka, seperti Uzbekistan dan Yaman, yang harus dikalahkan demi meraih target melaju ke Piala Dunia U20 2025. Harapan baru untuk timnas U20 Indonesia meskipun kekalahan di laga pertama menjadi pukulan berat, timnas U20 Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Dengan evaluasi dan persiapan yang matang, Garuda Nusantara diharapkan dapat melanjutkan perjuangannya di Piala Asia U20 2025 dan meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025. Dukung terus perjalanan mereka. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Timnas Indonesia U20 kalah telak 3-0 dari Iran. Netizen soroti respon aneh Coach Justin yang membuat gempar. Kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Iran berakhir dengan skor 3-0, namun yang lebih menarik perhatian adalah reaksi Coach Justin. Apa yang membuat netizen heboh dengan responnya? Temukan selengkapnya di video ini. Respon Coach Justin usai kekalahan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 menuai pro dan kontra. Timnas Indonesia U20 harus menerima kekalahan 0-3 dari Iran di laga pertama fase grup Piala Asia U20 2025. Yang berlangsung pada Kamis 13/2 di Shenzhen Youth Football Stadium, Shenzhen, China. Kekalahan ini menjadi sorotan publik, terutama setelah respon Coach Justin yang melakukan live streaming komentari melalui channel YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, Coach Justin menyebut bahwa kekalahan tim Garuda Muda bukanlah kesalahan pelatih Indra Syafri, melainkan akibat kekurangan kualitas dibandingkan dengan Iran. Itu bukan salah pelatih, netizen itu lebay, maunya cuma juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Memang postur kita segitu, ujar Coach Justin dengan nada tegas. Pernyataan ini langsung memicu reaksi beragam dari netizen Indonesia yang merasa tidak puas dengan penilaian Coach Justin. Berbagai komentar muncul dengan nada sindiran terhadap pernyataan Coach Justin. Ada yang meragukan kapasitas Indra Syafri sebagai pelatih, sementara yang lain menilai Coach Justin bersikap standar ganda. Elplin Plan. Lama-lama gue pengen adu sama Bung Binder ini orang, komentar seorang netizen di Instagram yang merasa kesal dengan respon Coach Justin. Tak sedikit yang juga mengingatkan bagaimana sebelumnya Coach Justin mengkritik Shin Tae-yong dengan tajam, namun kini membela pelatih Indonesia dalam kekalahan ini. Giliran Shin Tae-yong dihina habis-habisan, tulis netizen lain yang mempertanyakan konsistensi Coach Justin. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U20 harus memenangkan 2 laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Laga selanjutnya melawan Uzbekistan U20 yang dijadwalkan pada Minggu (16/2) pukul 18:30 waktu Indonesia Barat akan menjadi ujian berat bagi Jens Raven dan rekan-rekan. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI dan GTV mulai pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Dukung Garuda Muda. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U20 dan mereka masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan meraih kemenangan di 2 laga selanjutnya. Dukung terus perjuangan Garuda Muda untuk mewujudkan mimpi melangkah ke perempat final.
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tom Haye ungkap dua kelebihan yang bisa membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Tom Haye mengklaim bahwa ia memiliki dua kelebihan yang bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Apa saja yang dimaksud dengan kelebihan tersebut? Temukan jawabannya dan bagaimana hal ini bisa memberikan dampak besar pada tim. Tom Haye mengklaim punya dua kelebihan yang akan berguna untuk timnas Indonesia. Kreativitas umpan serta eksekusi bola matinya bisa jadi senjata mematikan. Haye saat ini menjadi andalan lini tengah baik di klub Almere City maupun timnas Indonesia. Di skuad Garuda, ia kerap berduet dengan Ivar Jenner untuk menjaga kestabilan lini tengah. Dalam sebuah wawancara dengan laman Kita Garuda, Haye mengakui panutannya sebagai gelandang adalah Andrea Pirlo. Ex-pemain timnas Italia itu dikenal sebagai maestro lini tengah. Kepiawaian Pirlo mengumpan serta memaksimalkan peluang dari bola mati membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Haye mengakui punya gaya bermain yang terinspirasi dari pria berambut gondrong itu. Haye bahkan berlatih secara khusus untuk mematangkan dua aspek tersebut. Oleh karena itu, ia tidak ragu mengklaim kreativitas, mengumpan, dan pemanfaatan bola mati menjadi keunggulannya. Saya pikir mengumpan selalu menjadi salah satu keunggulan permainan saya. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati, kata Haye dilansir dari laman Kita Garuda, Jumat. Saya cukup percaya diri mengatakan itu dalam kurung memanfaatkan bola mati juga salah satu keunggulan saya sejak awal, tambah pria berusia 30 tahun itu. Klaim Haye tentu diharapkan bisa bermanfaat bagi timnas Indonesia. Apalagi tim Merah Putih akan menjalani 4 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia dalam kurung 20 Maret, Bahrain dalam kurung 25 Maret, Cina dalam kurung 5 Juni, dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025. Anak asuh Patrick Kluivert masih mempunyai kans lolos Piala Dunia 2026 dengan menjadi 2 tim teratas atau lewat putaran keempat. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Indra Syafri tiba-tiba irit bicara peluang timnas U20 Indonesia kalahkan Uzbekistan. Apa yang membuatnya begitu tertutup? Pelatih Indra Syafri cenderung irit kata saat membicarakan peluang timnas U20 Indonesia melawan Uzbekistan. Apakah ini taktik untuk menjaga mentalitas tim atau ada alasan lain? Simak selengkapnya dalam video ini. Indra Syafri siapkan strategi untuk laga melawan timnas U20 Uzbekistan. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan tanggapan mengenai kans timnya dalam menghadapi timnas U20 Uzbekistan setelah kekalahan telak 3-0 dari Iran di laga perdana Piala Asia U20 2025. Kekalahan ini membuat Garuda Nusantara kini berada di dasar klasemen grup C. Namun Indra menegaskan bahwa timnya akan berfokus pada persiapan untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan yang akan digelar pada hari Minggu mendatang.
Indra mengungkapkan bahwa timnya akan melakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan melawan Iran dan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyusun taktik terbaik dalam menghadapi Uzbekistan. Ya, kita akan evaluasi tim dulu pertama-tama. Setelah itu kita siapkan tim untuk melawan Uzbekistan, ujar Indra setelah pertandingan melawan Iran. Pelatih asal Sumatera Barat ini juga menambahkan bahwa ia memiliki sedikit gambaran mengenai kekuatan tim Uzbekistan berdasarkan pertemuan mereka sebelumnya di Asian Games 2023, di mana timnas U20 Indonesia kalah 2-0 di babak 16 besar. Selain itu, Indonesia juga sempat kalah 2-3 dari Uzbekistan dalam uji coba pada Januari tahun lalu. Ya, di Asian Games kita pernah bertemu, kita juga pernah uji coba 1 kali di Jakarta, kata Indra. Menghadapi Uzbekistan, Indra menyadari bahwa laga tersebut akan sangat berat, mengingat Uzbekistan adalah juara Piala Asia U20 edisi sebelumnya. Untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik, tim pelatih akan menganalisis pertandingan terakhir Uzbekistan melawan Yaman untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Indra juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi fisik pemain yang harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Kita lihat nanti, karena kita baru lihat tadi mereka lawan Yaman. Kita coba analisa dulu, tutup Indra Syafri. Dukung terus timnas U20 Indonesia. Meskipun tantangan melawan Uzbekistan akan berat, timnas U20 Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Indra Syafri dan tim pelatih terus berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan strategi dan evaluasi yang matang. Mari bersama-sama memberi dukungan penuh kepada Garuda Nusantara. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Nova Arianto ikuti jejak Shin Tae-yong dalam persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia U17. Apa yang berbeda? Apa yang membuat Nova Arianto memutuskan untuk mengikuti cara Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnas Indonesia U17? Temukan pendekatan baru yang diterapkan untuk Piala Asia U17 dan bagaimana itu bisa mempengaruhi perjalanan tim. Persiapan matang timnas Indonesia U17 jelang Piala Asia U17 2025 fokus pada latihan fisik dan taktikal pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Tengah memberikan perhatian khusus pada persiapan fisik anak asuhnya jelang Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC tahap kedua di Yogyakarta yang dimulai sejak 1 Februari lalu. Rencananya TC ini akan berlangsung selama 25 hari setelah sebelumnya dilakukan di Bandung. Dalam periode ini, Nova fokus memberikan materi latihan fisik untuk membentuk massa otot pemain guna memperkuat ketahanan fisik mereka. Nova Arianto menyadari bahwa tim-tim di grup C Piala Asia U17 seperti Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman memiliki kekuatan fisik yang sangat solid. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengutamakan peningkatan fisik dasar serta pembentukan massa otot pada 10 hari pertama TC di Yogyakarta. Fokus kami di Jogja ini di 10 hari pertama adalah meningkatkan fisik dasar pemain, termasuk massa otot mereka, jelas Nova di Yogyakarta Independent School. Menurut Nova, grup yang dihadapi timnas Indonesia U17 di Piala Asia U170 2025 sangat kuat, terutama Korea Selatan yang memiliki postur tubuh yang tangguh dan permainan yang cepat. Kita melihat bagaimana kita berada satu grup dengan Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman yang tim-timnya sangat kuat, terutama Korea Selatan, tambahnya.
Setelah menyelesaikan latihan fisik, Nova berencana untuk berfokus pada peningkatan taktik permainan. Setelah 10 hari latihan fisik, fokus pelatihan akan beralih ke aspek taktikal yang akan diterapkan saat pertandingan di Arab Saudi nanti. Setelah kita selesai dengan fisik dasar dan massa otot, kita akan fokus pada taktik yang akan kita terapkan di Arab Saudi nanti, ujar Nova. Metode yang diterapkan oleh Nova Arianto ini mirip dengan langkah yang diambil oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Saat pertama kali menjabat sebagai pelatih, Shin Tae-yong juga fokus pada peningkatan fisik pemain untuk memperkuat ketahanan tim. Dengan persiapan yang matang ini, diharapkan timnas Indonesia U17 dapat tampil maksimal di Piala Asia U170 2025 dan menghadapi tantangan di grup C dengan kekuatan fisik dan taktik yang lebih baik. Semangat Garuda Asia! Dengan fokus yang kuat pada pembentukan fisik dan peningkatan taktik, timnas Indonesia U17 semakin siap untuk menghadapi pertandingan besar di Piala Asia U170 2025. Dukung terus perjuangan mereka dalam meraih hasil terbaik.